Presiden Joko Widodo atau Jokowi berkomentar soal kemungkinan adanya reshuffle atau pergantian menteri di kabinet. Jokowi tidak membantah ketika ditanya media soal apakah ada rencana reshuffle usai Partai Nasdem mengumumkan Anies Baswedan calon presiden. Rencana selalu ada, kata Jokowi saat meninjau proyek kereta cepat Jakarta-Bandung di Kecamatan Cilenyi, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Kamis, 13 Oktober 2022. Pelaksanaan nanti diputuskan, kata mantan wali kota Solo ini. Walau demikian, Jokowi tidak merinci lebih lanjut soal rencana tersebut akan menyasar menteri mana dan partai apa. Pada 3 Oktober, Nasdem yang merupakan partai koalisi pendukung pemerintah resmi mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden untuk Pilpres 2024. Berbagai reaksi muncul setelahnya. Pada 10 Oktober, Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP Hasto Kristianto mengkritik langsung Nasdem. PDIP, kata dia, tidak akan mencampuri kedaulatan partai politik lain untuk mencalonkan siapapun. Hanya untuk partai politik pengusung Presiden Jokowi, Wakil Presiden Maruf Amin kan terikat etika politik, kata Hasto di kampus UGM Yogyakarta. Di hari yang sama, sejumlah orang yang mengaku sebagai relawan Jokowi tiba-tiba berkumpul dan memprotes dukungan Nasdem terhadap Anies. Mereka berkumpul dan membuat surat terbuka untuk Jokowi di N Hotel, yang hanya berjarak beberapa meter saja di depan kompleks Istana Kepresidenan. Saudara Anies Baswedan adalah salah satu figur yang diketahui publik sangat kental dengan politik identitas, kata Freddy Moses Ulemlem, advokat yang juga salah satu relawan yang hadir saat membacakan surat terbuka, Senin, 10 Oktober 2022. Sejumlah pihak menuntut Jokowi agar mencopot partai dari Nasdem di kabinet. Ada 3 menteri dari Nasdem yaitu Menteri Komunikasi Johnny Gerard Plate, Menteri Kehutanan Siti Nurbaya Bakar, dan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Pada 11 Oktober, Johnny tidak mau menanggapi serius adanya gerakan relawan yang meminta Jokowi mencopot Menteri Nasdem. Mari kita urus hal-hal yang substantif, bukan hal yang remeh-temeh, yang substantif. Itu apa? Yang sesuai undang-undang, yang menjaga demokrasi kita yang berkualitas, yang mengikuti semua tahapan-tahapan, ujar Johnny saat ditemui di Istana Kepresidenan. Kami Nasdem sudah menyampaikan dari jauh hari, dari awal, kami adalah pengusung Capres, sampai memenangkan Capres 2 periode bahkan, Pak Jokowi dalam hal ini sebagai Presiden. Kami berkomitmen untuk bersama-sama Pak Jokowi sampai selesai masa tugas, kata Johnny yang juga Menteri Komunikasi dan Informasi ini di Istana Negara, Jakarta Pusat, Rabu, 13 Oktober 2022. Selain itu, Johnny menyebut Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh menyatakan bakal mengawal keberlanjutan program pembangunan Jokowi. Hal ini menjadi salah satu alasan Nasdem mau mengusung Anies, karena yakin program Jokowi bakal diteruskan. Apa yang kurang lagi? Kalau ada yang masih kurang-kurang, nah itu olah mengolah politik dalam negara demokrasi, apalagi situasi jelang pemilu. Sebelumnya, sejumlah orang yang mengaku sebagai relawan Jokowi tiba-tiba berkumpul dan memprotes dukungan Partai Nasdem terhadap Anies Baswedan sebagai Capres 2024. Pada Senin 10 Oktober 2022, mereka berkumpul dan membuat surat terbuka untuk Jokowi di N Hotel, yang hanya berjarak beberapa meter saja di depan kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat. Dalam suratnya, mereka memprotes langkah Nasdem sebagai salah satu partai koalisi justru mengusung Anies. Mereka juga meminta Jokowi segera memberhentikan menteri asal Partai Nasdem.